Selamat datang di podcast Suara Perubahan, sebuah ruang diskusi yang akan membahas langkah nyata untuk menciptakan perubahan di tengah masyarakat. Bersama saya, Dian Lestari, kita akan mengupas tuntas bagaimana advokasi menjadi alat paling strategis dalam mendorong perubahan kebijakan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Kenapa menurut Ibu advokasi kebijakan untuk perempuan itu sangat penting di Indonesia saat ini? Sebuah advokasi itu kita harus mulai dengan data. Jadi kita melihat, taruhlah misalnya ada problem sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat yang kita pantau. Masalah itu kan kita melihat harapan dan kenyataan itu berbeda begitu. Disitulah kita melihat bahwa ada masalah. Misalnya dalam konteks sekarang ini kan lagi musim hujan nih. Iya. Nah, di musim hujan yang sekarang ini kita melihat beberapa tempat, beberapa wilayah ini terdampak banjir misalnya. Betul, ya. Nah, tentu ini juga berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Bagaimana kemudian masyarakat bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dalam situasi dan kondisi banjir seperti saat ini. Dan itu juga mungkin akan bisa berdampak terhadap perempuan. Misalnya kalau beberapa tempat itu banjir, itu kan bisa berdampak terhadap kesehatan ibu dan anak dan sebagainya. Ini salah satu masalah yang mungkin bisa kita lihat untuk konteks sekarang dan sangat dekat dengan kita. Jadi ketika kita melihat, wah ini ada masalah ini. Nah, kita sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terkait itu tentu ingin melakukan sebuah upaya perbaikan, upaya untuk aksi-aksi yang mungkin bisa membantu kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Disitulah peran-peran advokasi itu dibutuhkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast Suara Perubahan, sebuah ruang diskusi yang akan membahas langkah nyata untuk menciptakan perubahan di tengah masyarakat. Bersama saya, Dian Lestari, kita akan mengupas tuntas bagaimana advokasi menjadi alat paling strategis dalam mendorong perubahan kebijakan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Hari ini kita akan berbicara tentang tema yang sangat relevan, yakni peran advokasi dalam perubahan kebijakan. Mengapa advokasi untuk perempuan penting, bagaimana prosesnya, dan apa saja dampak nyata yang dapat dirasakan di masyarakat. Tentu saja untuk mengupas hal-hal demikian lebih dalam, kita membutuhkan perspektif dari seorang yang sangat berpengalaman dalam bidang pengawasan kebijakan publik dan demokrasi. Karena itu saya sangat bersemangat sekali ini ingin memperkenalkan kepada rekan-rekan sekalian ya narasumber kita yang telah hadir hari ini, Ibu Yusneni SPD MPD. Alhamdulillah ya Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu atas waktu dan kesediaannya Ibu untuk hadir di podcast hari ini. Beliau ini sedikit saya perkenalkan ya rekan-rekan sekalian. Beliau ini adalah komisioner Bawaslu di Kabupaten Goa pada Koordinator Divisi Bidang Penanganan Pelanggaran Daya dan Informasi. Sebagai bagian dari lembaga yang berada di garis terdepan ya dalam pengawasan pemilu dan penegakan aturan, beliau ini memiliki pandangan yang sangat tajam dan strategis bagaimana advokasi dapat mempengaruhi kebijakan, terutama dalam konteks demokrasi dan pemilu. Kita juga akan mendengar langsung dari beliau bagaimana pengalaman beliau menangani berbagai tantangan dalam mengawal kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami untuk mengawali gagasan ya yang sangat inspiratif tentang bagaimana si advokasi ini bisa menjadi alat untuk menciptakan perubahan yang nyata. Advokasi bicara, mengubah kebijakan, menggerakkan perubahan untuk perempuan. Baik Ibu, langsung saja mungkin kita masuk ke segmen utama kita pada podcast hari ini. Berbicara tentang peran advokasi dalam perubahan kebijakan Ibu. Kenapa menurut Ibu advokasi kebijakan untuk perempuan itu sangat penting di Indonesia saat ini? Iya,
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan pertanyaan bagaimana peran penting advokasi dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan, ini memang sangat penting sekali. Jadi seperti ini. Terlebih dahulu kita harus bisa melihat dan menganalisis sebuah kebijakan. Nah, munculnya sebuah kebijakan itu kan dari pengambil kebijakan, baik dalam hal ini eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Misalnya dalam hal eksekutif itu terbagi atas dua, ada pemerintah, kemudian ada di parlemen, begitu. Biasanya mereka menghasilkan sebuah produk kebijakan secara tertulis dalam bentuk regulasi atau undang-undang. Kemudian itulah yang diimplementasikan dalam bentuk program-program sampai di tingkat bawah. Nah, dalam proses perjalanannya, pengambilan kebijakan ini tentu kita harus melihat dari perspektif masyarakat. Apakah setiap kebijakan yang diambil itu pro terhadap kepentingan masyarakat atau dia pro terhadap kepentingan segelintir orang, misalnya pemilik modal atau apapun itu. Dalam kacamata kita sebagai seorang aktivis, tentu kita harus melihat bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, dia itu harus betul-betul pro terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya komunitas masyarakat marginal, kelompok-kelompok rentan, kelompok-kelompok perempuan. Nah, itulah yang kemudian menjadi objek advokasi kita. Nah, misalnya munculnya berbagai undang-undang yang dirumuskan di tingkat pusat, apakah kemudian undang-undang itu betul-betul terimplementasi dengan baik, kemudian ketika dia terimplementasi apakah betul dia tepat sasaran atau tidak, dan apakah betul dia mampu menjawab setiap persoalan-persoalan atau permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, untuk melihat itu, dari situlah advokasi itu muncul. Jadi, misalnya kita sebagai bagian dari kelompok organisasi masyarakat, dari kelompok aktivis, tentu kita harus melihat dulu dengan memulainya dengan sebuah data. Ya, jadi langkah awal untuk kita melakukan sebuah advokasi itu kita harus mulai dengan data. Jadi kita melihat, taruhlah misalnya ada problem sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat yang kita pantau. Masalah itu kan kita melihat harapan dan kenyataan itu berbeda, begitu. Disitulah kita melihat bahwa ada masalah. Misalnya dalam konteks sekarang ini kan lagi musim hujan nih. Iya. Nah, di musim hujan yang sekarang ini kita melihat beberapa tempat, beberapa wilayah ini terdampak banjir misalnya. Betul, Nah, tentu ini juga berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Bagaimana kemudian masyarakat bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dalam situasi dan kondisi banjir seperti saat ini. Dan itu juga mungkin akan bisa berdampak terhadap perempuan. Misalnya kalau beberapa tempat itu banjir, itu kan bisa berdampak terhadap kesehatan ibu dan anak dan sebagainya. Ini salah satu masalah yang mungkin bisa kita lihat untuk konteks sekarang dan sangat dekat dengan kita. Jadi ketika kita melihat, wah ini ada masalah ini. Nah, kita sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terkait itu tentu ingin melakukan sebuah upaya perbaikan, upaya untuk aksi-aksi yang mungkin bisa membantu kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Disitulah peran-peran advokasi itu dibutuhkan. Jadi advokasi itu dapat didefinisikan sebagai sebuah upaya atau kegiatan-kegiatan untuk mempengaruhi sebuah proses kebijakan, mempengaruhi sebuah visi misi, mempengaruhi sebuah program. Itulah upaya advokasi itu dilakukan, terutama dalam hal berbicara tentang kebijakan publik. Kalau kita berbicara tentang kebijakan publik, ini dari dua kata, kebijakan dan publik. Publik itu artinya dia berkaitan dengan masyarakat secara keseluruhan. Nah, saya kembali pada konteks banjir tadi. Jadi ketika kita melihat banjir ini sebenarnya dia juga sangat berdampak terhadap kesehatan ibu dan anak. Jadi kalau kita lihat ketika situasi di sekitar kita misalnya ada banjir dan sebagainya, nah bagaimana kemudian yang paling rentan dari sisi kesehatan itu kan misalnya anak-anak bayi, balita dan sebagainya. Langkah-langkah
cepat apa yang harus kita lakukan. Kalau misalnya skalanya bisa besar, banjir dalam skala besar, tentu misalnya yang harus dilakukan percepatan untuk bantuan itu adalah kelompok rentan tadi, perempuan, anak, lansia dan sebagainya, karena mereka sangat rentan dengan terkena dampak penyakit tertentu. Oleh karena itu ya di situ kemudian kita melakukan advokasi, misalnya langkah-langkah yang kita lakukan, melakukan komunikasi dengan stakeholder terkait, dinas sosial, kemudian Badan Penanggulangan Bencana, pemerintah desa, pemerintah kecamatan sampai pemerintah kota. Ini kita harus melihat bagaimana kemudian upaya-upaya yang mereka lakukan untuk itu. Nah, kemudian dari sisi regulasi atau dari sisi kebijakan, kemudian kita lihat apakah kebijakan yang ada saat ini itu pro terhadap masyarakat. Misalnya kebijakan terkait dengan penanggulangan banjir, penanggulangan bencana di daerah, apakah itu memang sudah berpihak kepada kelompok masyarakat. Sementara kalau kita lihat ini kan pembangunan di wilayah perkotaan ini kan sangat marak sekali. Nah, ini kan harus ada upaya advokasi di situ, terutama di wilayah Kota Makassar. Apakah pembangunan yang ada sekarang itu betul-betul itu memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan gitu, saluran-saluran air dan sebagainya. Nah, ini kan kalau ini tidak melakukan tidak ada upaya advokasi, tentu ini dampaknya kembali kepada masyarakat. Jadi itu hanya sebagian kecil mungkin yang dekat dengan kita. Kemudian ini karena kegiatan podcast ini dilaksanakan oleh teman-teman Nasyia, mungkin saya akan lebih fokus pada misalnya perempuan ya, advokasi perempuan. Taruhlah misalnya masalah-masalah yang banyak terjadi pada perempuan, persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kita di Indonesia itu ada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, ada undang-undang terkait dengan kekerasan seksual dan sebagainya. Munculnya regulasi atau undang-undang itu dimulai dari sebuah proses advokasi yang cukup panjang dari kelompok-kelompok aktivis perempuan. Jadi mereka melihat bahwa ternyata banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan tidak dilakukan dengan menggunakan perspektif hukum yang berkeadilan bagi perempuan, sehingga undang-undang itu kemudian dibuat ada untuk perlindungan terhadap perempuan. Jadi bagaimana ketika perempuan mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, terkadang kita anggap kekerasan dalam rumah tangga itu kan dia terjadi di ruang-ruang privat gitu, bukan di ruang publik. Orang terkadang menganggap kekerasan terhadap perempuan itu masih ada yang menganggap bahwa itu bentuk didikan terhadap perempuan dan sebagainya, padahal di situ ada pelanggaran hukum di situ. Nah, kenapa kemudian undang-undang itu ada? Salah satunya untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan kekerasan dalam konteks privat, khususnya di dalam rumah tangga. Kemudian misalnya undang-undang tentang kekerasan seksual juga. Nah, di dalam proses perumusan undang-undang kekerasan seksual ini kan juga ini membutuhkan advokasi yang cukup panjang dari teman-teman kelompok perempuan. Karena dalam faktanya banyak sekali perempuan yang mengalami kekerasan seksual baik di ranah publik maupun di ranah domestik dengan pelaku-pelaku yang berbagai latar belakang yang berbeda. Jadi pada intinya saya ingin mengatakan bahwa upaya advokasi itu penting dalam rangka melakukan proses perbaikan kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti itu. Oke, baik Bu. Menyimak dari penjelasan yang sudah Ibu Yusneni jelaskan tadi terkait tentang advokasi seberapa penting dilakukan di Indonesia saat ini. Lantas berbicara tentang perempuan ya Bu, tadi sudah Ibu singgung terkait tentang advokasi atau kebijakan-kebijakan yang membahas untuk perlindungan perempuan, terutamanya di Kota Makassar mungkin, karena kita lihat berdasarkan data memang kasus peningkatan di Kota Makassar itu sangat tinggi. Berbagai macam fakta, realita di lapangan juga demikian, sudah terbukti dengan adanya hal-hal tersebut. Nah, kalau kita membahas tentang advokasi Bu, tadi kita sudah menjelaskan ya secara runtun, secara sistematis bagaimana sih sebuah kebijakan itu dilakukan. Selanjutnya, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi Bu dalam memperjuangkan kebijakan-kebijakan khususnya di ranah yang berpihak pada perempuan? Iya, baik. Terima kasih. Jadi kalau berbicara tantangan itu sebenarnya cukup besar di dalam melakukan proses advokasi. Jadi
untuk melakukan advokasi ini kan sebenarnya ada beberapa objek yang bisa menjadi sasaran advokasi yang kita lakukan. Yang pertama misalnya kita melakukan advokasi anggaran, kemudian kita melakukan advokasi regulasi. Jadi kalau kita melakukan advokasi anggaran itu, maka sasaran kita itu sebenarnya pada anggarannya. Mungkin karena pembacaan kita berdasarkan data yang kita miliki, anggaran untuk peningkatan kesejahteraan perempuan itu misalnya masih sangat minim. Misalnya di tingkat kelurahan, di tingkat desa, anggaran-anggaran untuk sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan itu masih minim, sehingga perempuan ini belum terlalu memiliki pengetahuan terkait dengan bagaimana ketika mereka mengalami kekerasan, apa yang harus mereka lakukan. Itu mereka tidak mendapatkan informasi tentang itu karena minimnya kegiatan sosialisasi. Maka kita melakukan advokasi anggaran. Nah, kita akan melihat misalnya di SKPD terkait apakah anggaran sosialisasi itu ada. Nah, itu untuk anggaran. Kemudian di tataran pemerintah secara keseluruhan juga kita harus melihat apakah anggaran-anggaran untuk sosialisasi terkait dengan kekerasan terhadap perempuan itu memang memadai atau seperti apa. Apakah kemudian program-program perempuan ini menjadi program-program prioritas, karena biasanya kalau dia menjadi program-program prioritas itu biasanya akan mendapatkan alokasi anggaran yang berlebih. Taruhlah misalnya pelaksanaan pilkada ini kan itu dia menjadi program prioritas nasional, sehingga setiap daerah itu diminta untuk menganggarkan melalui kegiatan hibah daerah untuk dilakukan untuk pelaksanaan pilkada. Nah, sama dengan yang tadi yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Nah, itu kita harus lihat. Jadi kita melihat pada anggarannya. Kemudian yang kedua, sasaran advokasi yang bisa kita lihat yaitu dari sisi kebijakannya. Apakah ada undang-undang, apakah ada regulasi yang kemudian sebagai payung hukum bagi proses-proses pemberdayaan perempuan, seperti itu. Karena terkadang tidak mungkin ada anggaran kalau tidak ada payung hukumnya dulu. Jadi setiap program-program itu dia disertai dengan payung hukum berupa undang-undang, peraturan daerah, atau regulasi-regulasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan perempuan. Jadi biasanya advokasi kita mengarah ke situ. Mengarah kepada advokasi anggaran, kemudian mengarah kepada advokasi kebijakan program itu, dan pihak yang kita advokasi itu biasanya mengarah kepada eksekutif. Nah, ada advokasi lain yang kita lakukan, misalnya itu kita menyentuh kepada masyarakatnya secara langsung. Jadi kalau kita dulu saya sebelum di Bawaslu itu kan saya banyak berkecimpung di NGO, lembaga swadaya masyarakat. Saya banyak bergerak di masyarakat. Jadi advokasi yang kita lakukan waktu itu adalah kita banyak melakukan pendampingan masyarakat. Jadi waktu itu kami membuat komunitas di tingkat desa, kita membentuk komunitas lembaga pengaduan masyarakat, ada namanya LPM. Kemudian kita membuat komunitas CSO. Nah, komunitas CSO itu adalah kelompok-kelompok organisasi masyarakat yang ada di tingkat kecamatan dan di tingkat desa. Jadi kelompok-kelompok yang memiliki kepedulian, kelompok-kelompok yang kritis itu kita kumpulkan, kita ikat menjadi sebuah lembaga. Kemudian kelompok inilah yang menjadi organisasi atau menjadi komunitas yang setiap saat melakukan kontrol terhadap pelayanan publik di wilayahnya. Nah, apa yang kita lakukan itu juga menjadi bagian dari advokasi. Jadi sasaran advokasi kita itu adalah masyarakat. Kalau yang tadi anggaran dengan program atau regulasi payung hukum, maka kita menyasarnya ke pemerintah. Jadi ada beberapa pihak-pihak yang menjadi sasaran advokasi kita. Jadi yang tadi misalnya program kami yang pertama itu membentuk yang namanya lembaga pengaduan masyarakat, itu bahkan sampai di tingkat desa ada namanya lembaga pengaduan masyarakat tingkat desa, ada lembaga pengaduan masyarakat di tingkat kecamatan. Nah, lembaga pengaduan masyarakat inilah yang kemudian aktif memonitor. Jadi misalnya di tingkat desa nih, ada kebijakan di tingkat desa yang tidak pro terhadap kepentingan masyarakat. Misalnya ada pembagian raskin yang tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian di sekolah ada pembagian dana BOS yang tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian di bidang pertanian ada pembagian pupuk yang istilahnya dipolitisir atau tidak sesuai dengan peruntukannya, mungkin hanya untuk kalangan-kalangan tertentu. Masyarakat yang kita bentuk inilah tadi yang kemudian bertugas memonitor itu. Kemudian
proses advokasi kita selanjutnya, jadi setelah kita membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang kritis dan peduli, kita kemudian menghubungkan antara aduan dari masyarakat ini ke stakeholder terkait. Jadi kita menjadi jembatan bagaimana kelompok-kelompok masyarakat ini membuat pengaduan, lalu mereka kita ajarkan SOP tata cara penyampaian pengaduannya seperti apa. Itu kita minta hubungkan dengan SKPD-nya langsung. Misalnya ada yang melakukan pengaduan berkaitan dengan pupuk, itu kita minta di Dinas Pertanian itu dia harus membuat saluran pengaduan masyarakat. Nah, ini di tingkat SKPD tertentu ini kadang mereka tidak terlalu paham ketika melayani pengaduan itu, kadang mereka tidak punya SOP, mereka tidak punya aturan-aturan. Jadi kadang orang mengadu itu hanya datang ketemu langsung dengan kepala dinas, tidak jelas siapa staf atau siapa petugas yang diminta untuk melayani pengaduan-pengaduan itu. Padahal seharusnya kalau kita berbicara tentang standar layanan publik, setiap SKPD atau setiap institusi, setiap instansi itu dia harus punya SOP atau standar penanganan pelayanan publik begitu. Jadi minimal mereka menyediakan sebuah unit. Ada unit khusus penyediaan untuk pelayanan publik. Di unit itu misalnya mereka alokasikan anggaran khusus, mereka alokasikan staf khusus, mereka buatkan surat tugas bahwa yang mengelola ini seperti ini. Jadi ketika ada aduan dari kelompok-kelompok masyarakat tadi, jelas dengan siapa yang mereka temani komunikasi. Kemudian selanjutnya mereka menyediakan ruang atau saluran informasi dan komunikasi. Jadi masyarakat itu bisa mengadu melalui layanan apa, melalui via telepon kah, WA atau apa dan sebagainya, sehingga masyarakat betul-betul tahu ketika ada yang tidak sesuai dengan yang saya temukan, kita tahu saluran pengaduannya di mana. Kemudian setelah itu di SOP-nya mereka juga harus menyebutkan ketika pengaduan masuk maka itu dilayani dalam jangka waktu berapa lama, biayanya berapa lama, apakah dia gratis atau tidak. Ya, semua jelas ya Bu ya? Iya, dia harus jelas. Kemudian tindak lanjutnya dari institusinya seperti apa. Nah, jadi ini sebenarnya program pelayanan publik ini betul-betul kita bisa monitor dan tepat sasaran ketika ada mekanisme itu tadi, ada mekanisme itu yang dijalankan. Nah, kalau misalnya di kami misalnya, taruhlah karena saya banyak berkecimpung di proses demokrasi ya. Jadi dalam proses kontestasi demokrasi ada namanya pelanggaran misalnya dalam proses. Itu kita menyediakan ruang pengaduan. Kita menyediakan ruang pengaduan, ada staf yang menerima pengaduan, ada staf yang memproses dan sebagainya, itu kita siapkan semua ruangnya. Seperti itu. Nah, jadi ketika itu semua lengkap, maka kita bisa tahu bahwa pelayanan publik ini betul-betul tepat sasaran. Nah, berbicara dengan tantangannya itu tadi, tantangannya apakah SKPD atau institusi layanan publik itu siap menerima pengaduan dari masyarakat? Apakah mereka punya SOP? Apakah mereka punya anggaran khusus untuk pelayanan pengaduan? Kalau kita ke tempat-tempat pelayanan publik, misalnya di puskesmas ya, itu dia ada namanya hotline service. Nah, hotline service-nya itu kalau kita kontak itu aktif enggak? Jangan sampai dia hanya sekedar pajangan gitu ya. Karena kan ceritanya kan setiap institusi kan mereka juga ada istilahnya award ya untuk pengaduan publik begitu. Ya, kemudian tantangan yang kedua, apakah masyarakat kita saat ini masih memiliki daya kritis untuk melihat dan memonitor persoalan-persoalan di sekitarnya? Jangan sampai masyarakat kita itu menjadi apatis. Intinya yang penting saat ini saya bisa makan, saya bisa minum, dia tidak terlalu peduli, ya sudahlah, biarlah itu menjadi urusannya pemerintah, seperti itu. Makanya itu tadi kenapa kami membuat kelompok-kelompok masyarakat, salah satunya untuk itu memonitor layanan-layanan publik. Kemudian tantangan yang lain juga, ketika kita sudah membuat komunitas-komunitas yang peduli terhadap layanan publik itu, kadang masyarakat yang aktif dan vokal mengkritisi kebijakan itu mendapatkan tantangan dan dipandang sebelah mata di lingkungan sosialnya, baik kalangan masyarakat ataupun pemerintah setempat yang dianggap terlalu kritis, terlalu vokal, dikit-dikit lapor, padahal sebenarnya masyarakat ini adalah kelompok yang peduli terhadap apa yang menjadi masalah di sekitarnya.
Jadi itu tadi misalnya masyarakat, kemudian dari institusi, kemudian kita juga harus melihat bahwa dalam proses advokasi ini kita juga harus melihat apakah ada dukungan anggaran, kemudian dukungan regulasi. Nah itu semua sangat mempengaruhi, termasuk dukungan sarana dan prasarana, itu semua termasuk mempengaruhi proses advokasi yang kita lakukan. Oke, Ya. jadi pada intinya semua stakeholder harus terlibat, gitu ya, Ya. Bu. Oke, Bu, berbicara tentang kebijakan tadi yang sudah Ibu Yusneni jelaskan, ada ndak kira-kira kebijakan tertentu yang menurut Ibu itu sudah cukup baik untuk perempuan atau justru malah banyak yang masih mau untuk diperbaiki, gitu? Iya. Karena saya di Bawaslu, mungkin saya Iya. mempotret dulu dari sisi konteks demokrasi ya. Betul, ya. Jadi di dalam konteks demokrasi kita ada yang namanya affirmative action atau kebijakan terkait dengan 30% kuota perempuan. Jadi affirmative action ini sudah masuk di dalam regulasi atau undang-undang kita, di undang-undang pemilu maupun di undang-undang pilkada. Misalnya di Undang-Undang Pemilu itu dia mengatur terkait dengan wajibnya partai politik mencantumkan atau dalam proses penyusunan calon anggota legislatifnya itu dia harus 30% dari setiap dapil. Jadi kalau misalnya ada partai politik yang sebaran calegnya itu tidak sampai 30% perempuan, maka partai politik itu tidak bisa mengikuti kontestasi. Jadi setiap partai politik itu dalam satu dapil itu dia harus ada calegnya minimal 30%. Kemudian setelah cukup 30%, maka susunannya juga itu dia harus diatur. Jadi susunannya itu dia modelnya siksak. Misalnya urutan dari urutan 1 sampai 7 itu dia harus ada sela-selanya perempuan. Jadi misalnya kalau urutan 1 laki-laki, maka urutan 2 atau 3 dia harus perempuan. Kemudian kalau dia di urutan 5, 6, 7 ada laki-laki, maka di antara selanya itu juga dia harus ada perempuan. Ya, jadi ini adalah upaya advokasi untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam politik. Nah, ini juga ada proses advokasi kebijakan yang dilakukan di situ. Jadi pada saat penyusunan undang-undang pemilu ini kan banyak kelompok-kelompok perempuan yang mendorong itu, bahwa kita lihat berdasarkan data ya, partisipasi perempuan itu sangat lemah, sangat rendah, sehingga membutuhkan advokasi bagaimana mendorong keterlibatan perempuan, sehingga ungdang-ungdang itu pun kemudian mendorong untuk melakukan itu. Kemudian dalam proses rekrutmen penyelenggara itu juga dia mensyaratkan, meskipun tidak wajib ya, bahwa setiap penyelenggara baik Bawaslu maupun KPU itu minimal memperhatikan 30%. Tapi dia aturannya tidak seketat dengan undang-undang pemilu. Kalau undang-undang pemilu dia wajib. Nah, kita bisa melihat waktu kasus sengketa pemilu baru-baru ini ada salah satu partai politik yang mendorong sengketa di Mahkamah Konstitusi karena di dapil provinsi tersebut itu susunan calegnya itu tidak sampai 30% perempuan, sehingga MK menetapkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Jadi betapa pentingnya keterwakilan 30% perempuan itu dalam pengajuan untuk caleg seperti itu. Nah, jadi menurut saya ini adalah salah satu keberhasilan di dalam mendorong advokasi perempuan yang dilakukan di dunia politik. Meskipun terkadang masih ada anggapan bahwa seolah-olah ini perempuan dipaksa untuk masuk ke dunia politik, atau seolah-olah perempuan ini diistimewakan dalam dunia politik. Menurut saya tidak seperti itu, karena beberapa data dan fakta yang kita peroleh memang keterwakilan perempuan dalam dunia politik itu memang dia agak lemah dengan berbagai macam faktor eksternal yang menyebabkan itu, sehingga upaya advokasi untuk mewajibkan dia dalam regulasi itu akan mendorong lebih banyak perempuan untuk terjun ke dalam dunia politik. Nah, harapannya adalah ketika kemudian ada perempuan yang terpilih yang duduk di legislatif, maka perempuan itu kemudian dia lebih vokal di dalam memperjuangkan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan perempuan. Karena kita melihat bahwa perempuan itu seharusnya dia lebih bisa memperjuangkan terkait apa yang menjadi kebutuhan dirinya, seperti itu. Jadi akan beda rasanya itu ketika perempuan yang berjuang dibandingkan dengan laki-laki, karena dia betul-betul mengalami dan punya pengalaman terkait itu. Betul sekali itu. Iya. Kemudian
ada lagi aturan yang sangat bagus, kemudian itu ada perda tentang ASI eksklusif 6 bulan. Nah, ini juga bagus dan setahu saya di Provinsi Sulawesi Selatan juga ada aturan terkait itu. Nah, ini penting, ini mendorong beberapa sarana-sarana publik itu dia harus menyediakan ruang laktasi. Misalnya dulu waktu saya masih di Bawaslu ya, di periode pertama itu, waktu itu saya kan punya bayi, kemudian pada saat itu juga sedang ada kontestasi pilkada, sehingga kegiatan-kegiatan kita itu sangat padat. Setiap saat kita ada rakornas, ada bimtek dan sebagainya. Dan pada saat itu komitmen saya adalah saya harus memberikan ASI eksklusif selama 2 tahun, sehingga tidak ada pilihan, saya harus membawa bayi ke lokasi-lokasi bimtek dan sebagainya. Jadi di beberapa tempat seperti di bandara itu dia ada ruang laktasi. Jadi setiap saat ketika kita berada di ruang tunggu itu kita bisa sambil menyusui. Nah, itu bagian dari implementasi adanya perda tentang ASI eksklusif. Dan itu juga menjadi program prioritas nasional. Kemudian dalam konteks kesehatan ibu dan anak, saya juga pernah mengadvokasi terkait kebijakan kesehatan ibu dan anak. Jadi misalnya kita mengadvokasi ruang-ruang atau fasilitas-fasilitas kesehatan itu dia harus lengkap peralatannya dalam mendorong kesehatan ibu dan anak. Misalnya di tingkat puskesmas, di tingkat kecamatan, dia harus ada fasilitas-fasilitas pertolongan secara cepat bagi ibu melahirkan dan anak dan bayi baru lahir, agar angka kematian ibu dan anak itu dia bisa ditekan. Nah, ini juga membutuhkan advokasi-advokasi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat advokasi dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan perempuan sebenarnya sudah sangat banyak, tetapi itu tidak boleh menutup peluang bahwa kita berhenti melakukan advokasi. Jadi setelah misalnya kebijakannya ada, anggarannya ada, advokasi yang harus kita lakukan selanjutnya adalah memastikan bahwa memang kebijakan itu terimplementasi dengan baik di tingkat masyarakat. Memang program-program itu ada betul-betul sampai ke masyarakat, jangan sampai dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban karena ada aturannya. Jadi upaya advokasi yang dilakukan dengan mendorong anggaran dan mendorong payung hukum atau regulasi itu harus diimbangi dengan kegiatan advokasi di tingkat bawah. Makanya itu yang saya katakan, kelompok-kelompok perempuan seperti Nasyatul Aisyah harusnya banyak mulai melakukan aktivitas di masyarakat. Jadi kita harus terjun di masyarakat, kayak yang kalau mungkin bisa dengan yang kami lakukan dulu, mungkin membentuk kelompok-kelompok masyarakat. Itu kan melalui kegiatan FGD melakukan diskusi-diskusi di kelompok masyarakat. Jadi kalau bisa diskusi-diskusinya kita jangan terlalu di kampus misalnya, tapi betul-betul kita itu harus terjun ke masyarakat, melihat langsung di masyarakat situasi dan kondisi masyarakat itu sebenarnya seperti apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang mereka alami di tingkat bawah sebenarnya. Dan kita lihat itu kan kebijakannya sudah ada, apakah memang mereka sasarannya itu sampai atau tidak. Nah, kalau misalnya mereka merasa bahwa sasaran itu tidak sampai, kita harus memberikan edukasi bagaimana caranya mereka bisa menyampaikan keluhan-keluhan itu di tingkat atas, atau kita sebagai pihak yang membantu menyampaikan itu di tingkat atas. Nah, itu adalah bagian dari advokasi. Ya, kalau dari kelompok-kelompok mahasiswa itu mungkin mereka lebih cenderung memahami advokasi itu dengan aksi demonstrasi di jalan. Itu juga bagian dari advokasi, mendorong adanya perubahan. Jadi saya kira cara kita melakukan advokasi itu disesuaikan dengan situasi dan konteks dan sumber daya yang kita miliki. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Nah, terkait tentang kebijakan dan advokasi yang sudah Ibu Yusneni jelaskan, kira-kira di zaman sekarang gitu ya Bu ya, ini kan di zaman sekarang ini kan sudah terkenal sekali yang namanya Gen Z gitu. Nah, di zaman sekarang ini dengan adanya media sosial, kira-kira menurut Ibu apakah peran media sosial itu justru mendukung advokasi ya untuk perempuan khususnya, atau justru lebih menantang gitu? Bisa mungkin dijelaskan? Iya. Jadi berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan dunia digital saat ini memang harus menjadi fokus perhatian kita, dan harus menjadi ragam advokasi yang kita lakukan. Ya. Jadi sisi positif dan negatifnya pasti ada.
Tetapi bagi kita sebagai organisasi yang mungkin akan aktif melakukan advokasi, kita harus menggunakan sarana media komunikasi dan perkembangan dunia digital saat ini untuk melakukan advokasi. Dalam misalnya salah satu advokasi yang kita lakukan dengan banyak melakukan edukasi itu bisa dilakukan melalui digital. Seperti saat ini kan kita membuat ruang-ruang dialog, kemudian menyampaikan melalui saluran-saluran komunikasi yang kita miliki, sehingga kita berharap bahwa pesan-pesan itu sampai kepada masyarakat, termasuk dengan misalnya kelompok-kelompok muda, pelajar yang memang sekarang agak sulit kita hindarkan dari dunia digital. Sekarang ini semua serba terdigitalisasi, begitu. Oleh karena itu tentu kita juga harus melihat bahwa ini sebuah peluang dan ini juga bisa menjadi sebuah tantangan bagi kita di dalam melakukan proses advokasi. Nah, saya melihatnya bahwa dengan perkembangan dunia digital saat ini, menurut saya ini menjadi sebuah potensi besar bagi kita untuk melakukan advokasi, karena pesan-pesan yang kita sampaikan itu bisa melalui saluran media itu tadi. Nah, kenapa sekarang banyak yang viral-viral misalnya, betul. Dan ternyata yang viral-viral itu malah lebih mendapat perhatian, ya kan? Kalau dulu itu kan orang lebih senang demonstrasi, aksi-aksi anarkisme di jalan supaya mereka mendapatkan perhatian dari pengambil kebijakan. Nah, sekarang ini yang malah yang viral-viral ini tidak perlu tutup jalan, tidak perlu apa, malah ini yang cepat direspon. Bahkan sekarang itu ada istilah yang namanya no viral no justice, ya kan? Katanya kalau tidak ada viral tidak ada keadilan. Padahal menurut saya dulu misalnya kami di Bawaslu ya, itu selama tahapan pilkada kemarin banyak sekali perkara-perkara yang viral di Kabupaten Goa selama tahapan pilkada. Mulai dari misalnya adanya ASN yang berpihak, adanya kepala desa yang berpihak. Jadi ini juga saya lihat masyarakat ini menjadi tidak arif memanfaatkan ruang-ruang digital begitu. Nah, karena mungkin keseringannya manusia atau masyarakat itu sangat erat dengan handphone, apa-apa yang ada di sekitarnya itu didokumentasikan. Jadikan alat gitu ya, Bu? Betul. Jadi saya di bagian penanganan pelanggaran, hampir semua laporan yang kami tangani itu alat buktinya adalah alat bukti digital. Ada rekaman dan itu mereka mendapatkan dari sosial media. Jadi kalau dari sisi pengawasan ini sangat mendukung sekali bagi kami. Dulu misalnya orang melakukan politik uang itu di ruang-ruang private. Ternyata pas dia diberikan uang dia memvideokan misalnya orang yang memberikan uang itu dan dia mengunggah di konten sosial medianya, sehingga dari situlah kemudian kami menjadikan itu sebagai alat bukti kami dan itu mendukung dalam proses penegakan hukumnya. Nah, gitu. Jadi saya katakan tadi bahwa ruang-ruang digital saat ini memang sangat penting untuk kita manfaatkan. Bagaimana kita melakukan advokasi, edukasi dan melakukan komunikasi dengan pengambil kebijakan melalui saluran-saluran media ini tadi. Banyak sekarang kelompok-kelompok aktivis itu mereka membuat konten kemudian mengkritisi sesuatu, itu advokasi itu. Jadi berharap bahwa itu pesan itu sampai. Hanya mungkin yang harus diperhatikan adalah pengambil kebijakan itu tidak boleh baper. Misalnya kemarin kami di Bawaslu itu banyak diserang karena dianggap tidak memiliki kepedulian dan sebagainya. Jadi memang ini kan karena saking banyaknya yang viral, kami juga berusaha tetap mengimbangi dengan penyampaian ke media terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dan sebagainya. Tetapi terkadang masyarakat itu masih tidak bisa puas dengan apa yang dilakukan. Bahwa memang kami sadari betul bahwa setiap kebijakan yang kita ambil mungkin tidak semuanya bisa memuaskan masyarakat karena kita ada banyak kendala-kendala di dalam proses penegakan hukum. Baik, Bu. Dalam proses advokasi, ya, bagaimana cara kita, Bu, bisa memastikan bahwa suara perempuan utamanya ini ya, suara perempuan yang paling terdampak gitu, itu bisa benar-benar didengar. Itu bagaimana menurut Ibu? Jadi dalam proses advokasi bagaimana memastikan bahwa perempuan yang terdampak ini betul-betul mendapatkan perhatian ya. Jadi kita juga harus melihat misalnya problemnya atau masalahnya di mana, ya. Jadi sebelum kita melakukan advokasi, penting bagi kita untuk betul-betul mengkaji, menganalisis ini letak masalahnya ini ada di mana ini barang ini, ya kan, supaya ini
membantu kita menemukan solusi yang konkret terhadap problem tersebut. Ya, taruhlah misalnya masalah yang banyak menimpa perempuan ya, misalnya tadi yang kekerasan, pelecehan. Kalau yang viral ini kan ada pelecehan yang diduga dilakukan oleh kelompok disabilitas, misalnya ada kasus-kasus pemerkosaan, kemudian banyak kasus-kasus perempuan yang lain, yang KDRT, kemudian kekerasan terhadap perempuan yang ada di luar negeri, TKW, banyak macam. Tapi kalau saya lihat isu-isu perempuan itu banyak berkisar pada wilayah pelecehan seksual. Begitu. Jadi munculnya kasus-kasus pelecehan seksual dan sebagainya itu sebenarnya bagian dari relasi kekuasaan. Terkadang laki-laki itu dianggap memiliki power yang lebih sehingga dia melakukan itu terhadap perempuan, karena menganggap perempuan itu adalah kelompok yang lemah. Sehingga kelompok perempuan itu menjadi objek kasus-kasus itu atau korban ya. Kemudian saya sempat membaca berita atau di salah satu kampus ya, ada katanya oknum dosen yang diduga melakukan pelecehan terhadap kelompok-kelompok mahasiswanya. Nah, menurut saya di situ juga ada relasi kuasa. Bahkan di dunia penyelenggaraan pemilu, di dunia penyelenggara itu banyak juga kasus-kasus yang seperti itu dilaporkan ke DKPP. Di situ kita melihat juga bahwa di situ ada relasi kuasa. Misalnya antara komisioner dengan staf dan sebagainya, di situ juga ada problem relasi kuasa. Makanya kita harus melihat menganalisisnya ini kenapa bisa ada seperti itu. Jadi kita lihat bahwa memang ada problem relasi kuasa. Kemudian masalah-masalah yang lain dalam keluarga, misalnya berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Terkadang ada laki-laki yang menjadi korban, tapi dominan yang menjadi korban itu adalah istri atau perempuan. Nah, kemarin saya juga sempat berdiskusi dengan teman-teman APH. Kalau laki-laki yang menjadi korban KDRT itu biasanya dia berakhir dengan pembunuhan. Kenapa biasanya dia berakhir dengan pembunuhan? Perempuan misalnya melakukan pembunuhan karena ya katanya kalau tidak ini pasti dianya yang ini. Kalau dia tidak eksekusi pasti dia yang dieksekusi gitu. Tapi sangat jarang kita lihat ada laki-laki yang menjadi korban. Banyak kan memang perempuan menjadi korban. Makanya saya mengatakan bahwa di situ ada relasi kuasa. Kemudian dalam aspek politik saat ini kan meskipun sudah ada kebijakan terkait 30% bagi perempuan, toh nyatanya dalam persentase caleg-caleg terpilih itu ternyata masih kurang perempuan yang terpilih, meskipun sudah ada upaya mendorong kebijakan 30% perempuan. Untuk pilkada yang terbaru ini kan sudah ada beberapa perempuan yang muncul yang terpilih. Mungkin ini bagian juga dari advokasi kebijakan. Kemudian selanjutnya, jadi masalah-masalah yang tadi ini kan banyak dari aspek sosial, budaya, politik, ekonomi dan sebagainya. Dalam konteks ekonomi misalnya, bagaimana perempuan itu bisa bekerja di ranah publik juga, itu juga kan bagian dari isu perempuan dengan dunia ekonomi. Jadi kalau kita lihat ini kan masalah-masalah yang ada di perempuan ini kan masih sangat banyak, kompleks sekali. Ya, masih sangat kompleks sekali kalau kita berbicara tentang masalah-masalah perempuan. Oleh karena itu, ketika kita akan melakukan sebuah upaya advokasi, pertama kita harus dulu menganalisis ini masalahnya apa. Menganalisis masalah itu harus menggunakan data. Jadi tidak bisa kita serta-merta langsung melakukan advokasi tanpa didahului dengan data. Kita harus punya data yang lengkap. Untuk melakukan pengumpulan data itu kan kita harus turun meng-cross check, melakukan wawancara, melihat data-data statistik, barulah kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa oh ini letak persoalannya di sini. Kemudian setelah kita melakukan analisa data, disitulah kemudian kita melihat ini regulasinya apa, kemudian anggarannya bagaimana. Nah, lalu setelah itu, setelah kita melihat bahwa oh ternyata masalah ini muncul karena tidak didukung oleh sumber daya yang ada. Nah, karena kita melihat bahwa masalah itu tidak ada dukungan sumber daya, itulah yang kemudian kita komunikasikan ke tingkat atas. Ketika kita melihat oh ternyata masalah ini belum ada regulasi yang mengatur. Nah, disitulah kemudian kita mendorong perlu ada regulasi tentang ini. Pada saat mendorong regulasi juga itu upayanya panjang, ya. Untuk mendorong
program-program di tingkat masyarakat juga itu juga ada tahapan-tahapannya. Misalnya di tingkat desa, kecamatan ada namanya musrembang, di desa musrembang kecamatan, kemudian setelah itu di tingkat kabupaten. Itu kalau kita mau melakukan advokasi anggaran ya, barulah sampai kemudian anggarannya sekian. Jadi panjang tahapan-tahapan advokasi yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu ketika kita betul-betul memiliki kepedulian untuk melakukan kegiatan advokasi perempuan, satu kata kunci yang harus kita lakukan itu adalah kita harus konsisten dan komitmen. Karena banyak kadang teman-teman aktivis itu dia berhenti di tengah jalan. Advokasinya belum selesai itu dia sudah berhenti di tengah jalan. Padahal dia baru mulai melakukan collecting data dan sebagainya, melakukan komunikasi dengan pihak terkait. Itu belum selesai, belum ada perubahan, itu sudah berhenti di tengah jalan. Makanya saya katakan ini membutuhkan upaya kontinu, kemudian juga harus ada dukungan dari media, stakeholder dan sebagainya. Itu yang saya katakan tadi, biasanya kan kita dikomunikasikan dengan teman-teman media, wartawan, tapi karena pesatnya digitalisasi saat ini, kita bisa menggunakan ragam-ragam sosial media untuk menyampaikan data yang kita miliki kepada pihak terkait, bahwa ini yang membutuhkan perubahan sehingga betul-betul mereka mencatat itu. Jadi intinya konsisten dan komitmen gitu ya Bu ya. Iya. Jadi sudah panjang kali lebar yang Ibu jelaskan terkait tentang pentingnya peran advokasi dalam perempuan. Nah, mungkin terakhir ini Bu, kalau kita berbicara tentang perempuan yang muda, khususnya di pimpinan daerah Nahdlatul Asyia Kota Makassar, kira-kira apa yang bisa Ibu sampaikan kepada kami, kira-kira kalau kita ingin terlibat nih dalam perubahan kebijakan, apa yang bisa kita lakukan atau teman-teman perempuan yang lain lakukan ya untuk berkontribusi pada advokasi kebijakan perempuan khususnya? Iya. Yang pertama adalah teman-teman di Nasya itu harus membuat tim. Ya. Tim. Kemudian jadi kita ini kan ada tim. Kemudian kita harus lihat dulu kira-kira masalah urgen apa sih yang kira-kira yang harus kita advokasi saat ini. Dilakukan dulu analisis kebutuhan Ya, gitu ya Bu. betul. Jadi kita harus melakukan belanja masalah, identifikasi persoalan. Karena ini kan kalau kita membaca persoalan ini kan banyak. Betul. Teman-teman ini sekarang fokusnya isu mana? Kalau saya banyak memantau kegiatan-kegiatan program Nasya itu akhir-akhir ini kan teman-teman Nasya ini kan banyak menyentuh pada isu stunting misalnya ya. Ya, teman-teman Nasya banyak bergerak di wilayah stunting. Nah, ini kan juga harus dievaluasi keterlibatan itu kira-kira dampaknya apa. Ya. Kemudian selain isu stunting, apalagi sekarang ini kan ada program terbaru dari pemerintah ini tentang program makan siang gratis di sekolah-sekolah. Saya kira teman-teman Nasya ini juga mulai harus mengambil peranan di situ. Jadi apakah program-program ini betul-betul bisa berdampak terhadap pemenuhan gizi dan mungkin bisa dikaitkan dengan isu-isu stunting tadi. Jadi itu kalau dia fokusnya pada isu kesehatan dan pendidikan. Kemudian teman-teman juga harus melihat dari sisi sosial, ekonomi. Misalnya kita lihat banyak perempuan-perempuan dulu itu ada NGO yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan kepala keluarga. Jadi dia mengorganisir perempuan-perempuan yang berstatus sebagai single factor ya, menjadi perempuan kepala keluarga, kemudian mereka berdayakan. Apakah kemudian teman-teman Nasya juga akan masuk ke situ dengan isu pemenuhan ekonomi, hak-hak ekonomi bagi perempuan, dengan melakukan kegiatan pemberdayaan, misalnya melakukan pelatihan-pelatihan yang berdampak terhadap masa depan perempuan. Nah, itu teman-teman juga bisa melihat ke situ. Kemudian dari isu politik juga bisa dilihat bagaimana isu-isu perempuan dalam politik, apakah kemudian perempuan-perempuan yang terpilih misalnya di legislatif maupun eksekutif itu memiliki kepedulian terhadap isu-isu perempuan. Teman-teman Nasya juga bisa melihat itu. Jadi silahkan dilakukan analisa kira-kira kita akan prioritas pada isu mana gitu ya. Di dunia pendidikan teman-teman bisa konsen melihat ada isu pelecehan-pelecehan di tingkat kampus institusi. Harusnya teman-teman Nasya juga lebih turun progres gitu ya, Bu. melihat itu dengan mengkaji data kemudian memberikan pendapat terkait itu, apakah misalnya ada perubahan kebijakan, jangan sampai tidak ada kelompok-kelompok perempuan yang bersuara sehingga terkadang itu dibiarkan dan tenggelam begitu saja. Dan
dan tidak terfollow up. Tidak ada upaya advokasi, tidak ada upaya-upaya pembelaan bagi pihak-pihak yang menjadi korban. Seperti itu. Menurut saya banyak hal yang bisa dilakukan oleh Nasya untuk dalam konteks advokasi ini. Ya, tapi itu tadi Nasya juga harus memiliki sumber daya, kemudian anggaran tentu ada dibutuhkan. Kemudian yang terpenting adalah komitmen dan konsistensi. Apakah kita punya komitmen untuk terus mengawal itu? Karena kadang kan kita ini punya banyak kesibukan juga. Iya, untuk aktif di organisasi-organisasi juga satu sisi ya bagian dari tugas dan tanggung jawab, pada satu sisi kita juga banyak disibukkan dengan aktivitas-aktivitas di tempat lain. Ya. Baik. Nah, kalau ada pesan nih Bu, kalau ada pesan yang ingin Ibu sampaikan terhadap perempuan-perempuan di luar sana yang sedang berjuang untuk hak-haknya, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan sebagai closing statement podcast kita pada hari ini? Iya, saya hanya ingin mengatakan bahwa perempuan itu dia tidak boleh takut bersuara dan dia tidak boleh takut untuk berbicara. Jadi ketika misalnya perempuan itu melihat bahwa dia mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hak-haknya, saya minta untuk perempuan berani berbicara. Iya. Kemudian jadi saya mendorong perempuan itu betul-betul kritis, karena kalau misalnya bukan kita, siapa lagi yang akan membantu memperjuangkan hak-hak kita. Dan saya juga mendorong perempuan itu ketika memperjuangkan hal tersebut, dia harus berani untuk membangun jaringan. Dia harus berani membangun jaringan, jangan biarkan perempuan bekerja sendiri. Jadi lingkungan sekitar harus mendukung dia sehingga dia tidak merasa ditinggal sendirian. Seperti itu. Dan disinilah peran-peran kelompok-kelompok masyarakat di tengah banyaknya masyarakat yang sudah mulai tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Saya berharap gerakan-gerakan perempuan, khususnya misalnya di Nasyatul Aisyah, kemudian gerakan-gerakan perempuan di tempat-tempat lain, itu harus tetap memiliki kepedulian terhadap kelompok-kelompok perempuan yang memang membutuhkan jaringan, membutuhkan teman untuk berjuang. Jadi sudah ada yang mau bersuara, sisa kemudian yang mau bersuara ini dia harus disupport. Jadi ada yang namanya woman super woman, ini harus kita upayakan supaya hak-hak perempuan itu kemudian bisa diperjuangkan secara bersama. Oke, intinya speak up gitu ya Bu. Betul. Speak up. Ya. Baik Ibu, ini kita sudah tiba di segmen penutup. Mungkin saya terkhusus di bidang advokasi dan kebijakan, pimpinan daerah Nasyatul Aisyah Kota Makassar mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesediaannya Ibu telah hadir di podcast hari ini. Sehat-sehat Ki beserta keluarga Bu semuanya. Iya. Dan pimpinan daerah Nasyatul Aisyah Kota Makassar mengucapkan juga banyak terima kasih atas kesempatannya Ibu. Saya mungkin dan teman-teman yang hadir di tempat ini ya, mewakili ketua kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan rekan-rekan serta teman-teman yang ingin mengakses lebih lanjut tentang edukasi mengenai perempuan bisa diakses di media sosial pimpinan daerah Nasyatul Kota Makassar. Saya mengajak juga kepada para pendengar untuk senantiasa bisa mengedukasi, berpartisipasi, mendukung tentang hak-hak perempuan yang perlu untuk diperjuangkan. Advokasi bicara, mengubah kebijakan, mendukung perubahan dan menggerakkan untuk perempuan. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabil haq fastabiqul khairat albirru manitaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu atas waktu.